Sekarang kita lanjut yang terakhir sekarang, bab ta'ajub ada dia. Menunjukkan tentang keheranan ya. Kalau dalam bahasa sekarangnya wow. Nah itu. Jadi ta'ajub itu adalah bentuk daripada kata-kata wow. Nah itu. Wow, bukan wow ya, anunya itu. Wow. Nah itu. Kalau udah wow, itu udah menakjubkan itu. Ta'ajub adalah keheranan atau kegaguman yang dirasakan di saat melihat sesuatu yang tidak jelas penyebabnya dan berbeda dengan yang lain atau biasanya. Ya. Itu namanya ta'ajub. Misalnya kita lihat ada batu dilempar ke atas, terus diem itu. Wow, itu anunya itu. Kalau dilempar ke atas langsung jatuh, ndak ada wownya itu. Ndak mengherankan apanya yang istimewa, ndak ada itu. Tapi pas lempar batu ke atas, langsung diem batunya itu. Itu baru ada wow. Itu termasuk mengherankan, mengagumkan namanya itu. Itulah yang biasa terjadi dalam para nabi, para ulama yang disebut dengan mukjizat dan karamah itu. Jadi khariqul ada yang berbeda dari biasanya gitu. Ya, kayak Nabi Musa tadi apa? Tongkat mukul batu terus tiba-tiba mancar 12. Kemudian anidrib bi'asakal bahar, disuruh pukul dengan tongkatnya bahar, lautan. Terus lautan itu langsung terbelah, terpecah. Kan tidak mungkin itu adanya itu. Kalau kita yang melihat mungkin wah kayak apa itu. Udah wownya itu kayak bagaimana itu. Itu. Kalau kita yang melihat pada saat itu kejadian itu. Diibaratkan itu kataudil azim, seperti kaca hadir itu. Kayak mengkristal langsung itu. Anunya itu. Airnya. Yang biasa ya langsung tenggelam kan? Ini enggak, kayak jalan raya langsung terus anunya itu. Misah gitu apa? Airnya itu. Nabi Musa itu enak aja jalan gitu. Setelah Nabi Musa apa? Udah nyampe ke apa? Ke tepi pantai. Dikejar oleh Fir'aun. Udah langsung nyatu lagi airnya itu. Dengan secepat itu ada ya. Bagaimana caranya kok bisa seperti itu? Itulah namanya ta'ajub tadi itu. Masa bisa begitu ya? Kalau Allah menghendaki tidak ada yang masa ada batu bisa lari juga. Batu itu diam ada itu, kecuali ditarik baru diikat pakai ada tali terus ditarik baru bisa lari. Ini enggak. Nabi Musa di saat dituduh oleh Bani Israel mengatakan borot itu artinya besar pelirnya. Bahasa Lombok itu di Jawa saya tanya teman Jawa enggak tahu katanya itu anunya itu. Di saat bulan besar biasa itu besar ada itu. Di saat udah bulan kecil mengecil itu namanya borot bahasa Lomboknya itu. Mengikuti bulan anunya itu. Oh Musa itu katanya borot katanya itu. Kan aib itu ada di penyakit itu anunya itu. Makanya Allah SWT mengatakan wala takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Jangan kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahu Allah mimma qalu. Allah membebaskan terhadap apa yang mereka dudukan. Dikatakan borot. Kenapa? Nabi Musa itu tidak mau mandi sama-sama. Kan tidak enak orang tua hormat jadi mandi sama-sama dulu. Santri aja tidak bagus ada itu. Mandi dalam satu kamar itu bertiga. Kecuali mungkin pakai sarung semua gitu ya anunya. Tapi kalau telanjang tidak boleh, haram itu. La yanzurur rajulu ila auratir rajul wa la tanzurul mar'ah ila auratil mar'ati. Perempuan sama perempuan tidak boleh, laki sama laki juga tidak boleh. Yang boleh hanya sebatas itu aja, lutut ke bawah sama pusat ke atas. Itu yang boleh kita lihat anunya itu.
Nabi Musa begitu juga, tidak mau mandi Zabarut. Akhirnya suuzon gitu. Bahasa kerennya negative thinking gitu namanya itu. Suuzon dikatakan punya penyakit begitu. Akhirnya Allah membebaskan. Bagaimana caranya? Bukan di saat Nabi Musa, di saat sepi, Nabi Musa mandi sendirian. Dibukalah pakaiannya. Pas dibuka ditaruh di atas batu. Tiba-tiba batu ini ada di lari itu sendiri. Larikan pakaiannya Nabi Musa. Nabi Musa kan refleks gitu, ada itu, enggak sadar itu. Ya, kayak kita lah mungkin gitu, ada ya, anunya itu. Sedang mandi tiba-tiba ada ular, ada di depan. Oh, mungkin itu telanjang bulat udah langsung itu keluar itu lari, anunya itu. Ya Nabi Musa aja begitulah mungkin pada saat itu. Ya, sedang panik ketakutan, ya, tidak sadar itu. Sama kayak Nabi Musa tadi itu. Beliau karena apa ya, takut akan malu gitu kan, pakaiannya itu. Padahal itu lebih malu sebenarnya kan. Langsung dikejar itu, langsung tidak sadar dia itu, refleks gitu. Nabi Musa itu ngejar pakaiannya itu. Batu ini gimana itu ya? Andai kata tidak ada tujuan Allah SWT yang baik itu, kita katakan batu itu kurang ajar sekali itu. Ya memang benar batu tidak pernah diajar juga ada dia ya. Ya Allah Rabbi. Tapi rupanya Allah itu punya ya tujuan tertentu ada itu. Sampai ke tengah masyarakat itu, dilihatlah dari itu keadaan beliau oleh masyarakat. Oh, ternyata Nabi Musa itu bukan seperti yang kita tuduhkan adanya itu. Fabarra'ahullahu mimma qalu. Allah membebaskan dari apa yang mereka duga. Maka indallahi wajiha. Nabi Musa itu adalah wajih, orang yang berwibawa, orang yang berpengaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nabi Musa disebut wajih juga dalam Al-Qur'an, sama seperti Nabi Isa juga disebut wajih. Makanya kita juga perlu mohon dari itu, wajihan fid dunya wal akhirah, dengan doa Allahumma aslih hawali kullaha wa ighfir li dzunubi kullaha ya karim. Rabbi zidni ilman wasi'a fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'alim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Jadikanlah aku ya Allah wajih, orang yang terpandang. Perlu itu dari itu. Orang mau berjuang dan dipandang orang, diremeh-remehkan, gimana mau berjuang? Kalau ini doa ini semua dikabulkan dari itu, kayak apa nanti jadinya nanti itu. Kalau doa ini dikabulkan itu, makanya selama 1 tahun rajin-rajinnya baca ini anunya itu. Ya, siapa tahu langsung pas sudah selesai ini udah berhasil gitu kan, anunya itu. Tiba-tiba Anda langsung jadi dari tuan guru. Jadi diundang apa? Diundang terus ceramah terus keluar perempuan yang nyuguhkan buah-buahan gitu kan, bisa jadi itu. Kalau udah saatnya kenapa enggak ada ya. Tapi saya tetap menyarankan supaya lebih baik doktor dulu, bila perlu profesor dulu. Kalau enggak sampai itu minimal S2. Kalau S2 pun juga sulit, karena udah enggak tahan sama sekali, bahasa Lombok kayak bedoh-doh dan itu. Udah enggak tahan, ya apa boleh buat S1. Karena itu. S1 juga belum bisa Ustaz. Ya apa boleh buat, kuatkan hafalan Quran dulu 30 juz. Itu. Nah, kalau ini kayaknya perlu dipertahankan ini itu. Jangan nikah bercita-cita, jangan nikah sebelum hafalan 30 juz ngelotok kayak itu. Kuat itu. Bila perlu nanti pas nikahnya itu ditanya langsung dia halayak publik gitu langsung lah mantap itu ada itu. Ya, gimana? Siap santri itu? Hah? Insyaallah. Ini insyaallah-nya apa ini tapi? Ada insyaallah ulama, ustaz, ada insyaallah pedagang, ada insyaallah politikus itu. Kalau politikus mengadakan insyaallah itu enggak, maksudnya itu ada itu. Insyaallah adanya itu. Enggak maksudnya. Ya, kita lanjut sekarang. Berarti fi'il tajub adalah fi'il yang digunakan untuk menunjukkan keheranan atau kekaguman kita terhadap sesuatu yang luar biasa. Sigot atau bentuk fi'il tajub itu ada 2. Namanya ta'jub awal ya, dan ta'jub sani. Ta'jub awal itu polanya adalah
ma af'alahu. Itu polanya itu. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya asbarahum. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka berada dalam neraka. Terlihat neraka begitu menyala-nyala dari luar, tapi mereka penghuninya itu sabar aja. Bahasa Betawinya diem baik katanya itu. Sabar. Itu. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka berada dalam neraka, ya berkobar. Pak ma asbarahum. Asbaro kan anunya. Asbaro maaf ala. Di sini dia dhamirnya tergantung hum boleh. Nama orangnya juga boleh. Ma ajmala. Alangkah indahnya. Andai kata perempuan ma ajmal, alangkah cantik. Alangkah cantiknya. Kalau dilihat udah hilang laparnya langsung karena cantiknya itu. Gambarannya itu. Orang-orang penjaga cinta itu biasa begitu anunya itu. Ngomongnya ya itu memang bahasa pujangga anunya itu. Walau tafalat fil bahri wal bahri malihun asbaha birriya azban katanya. Andai kata perempuan itu karena cantiknya itu berludah ada air laut. Air laut yang asin tadi berubah menjadi tawar katanya itu. Luar biasa itu. Gambarannya itu. Ada deh. Kama asbarahum. Ini dalam Al-Qur'an ya. Ini ta'ajub ta'ajub awal. Ta'ajub yang kedua nanti polanya adalah af'il bi. Af'il bi seperti asmi' bi wa absir asmi' bihi atau asbir bi. Asmi' absir ya. Terbalik absir. Ini dalam Al-Qur'an ada ini. Absir bi. Asmi' bi. Alangkah tajamnya pendengaran lah. Berarti kalau pendengaran alangkah mendengarnya. Maksudnya sekecil apapun suara itu didengar. Jangankan suara ini, suara semut aja tuh jalan itu didengar. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Yang kalau makhluk Allah yang paling tajam itu adalah anjing. Itu andonya itu. Anjing itu yang tajam itu kayak mengalahkan kucing. Anjing itu mengalahkan kucing. Kucing juga tajam itu anunya itu. Kucing itu. Tapi kalah dengan anjing anunya itu. Bukan berarti anjing lebih mulia dari manusia. Enggak. Diberikan kelebihan ya, istimewaan begitu, tapi belum tentu. Ya, dia lebih baik gitu ya dari manusia. Abusir alangkah cemerlangnya penglihatannya apa? Alangkah terangnya. Abusir angka melihatnya. Gambarannya ada deh. Andai kata kita itu pakai pakaian yang hitam semua, terus pakai kacamata hitam, berada di tempat yang gelap, terus tembok-temboknya di semuanya itu dicat dengan cat yang hitam, tidak ada yang kelihatan. Andai kata kita senyum, ternyata paling gigi aja yang kelihatan itu. Adanya itu. Terus berbuat maksiat, Allah itu melihat dari itu. Jangankan itu, suara hati kita itu Allah itu tahu. Kira-kira begitulah alangkah. Nanti bisa dikias dengan yang lain-lain. Yang lain-lainnya dari apa kira-kira yang Anda ingin anukan itu. Ma'ahsanaha alangkah indah baiknya misalnya. Ma'ahsanahu. Kalau disebut orangnya bisa ma'ahsana Zaidan. Disebut berarti nasab anunya setelahnya itu. Ma'ahsana Zaidan. Ma'akroma misalnya. Ma'akroma Zaidan alangkah akroma mulia artinya dermawan. Ma'akroma Zaidan alangkah dermawannya. Apalah kira-kira gitu. Yang penting ikuti polanya ini adik. Ma'afala dengan af'il bi. Ma'afala alahu atau afala lah itu. Terus af'il bi. Ya, bi-nya itu nanti nyambungnya dengan orang juga bisa. Misalnya ahsin bi Zaidin.
ahsin bi amrin, ahsin bi, ya, gitu. Ini juga orang juga bisa ma'ahsana Zaidan, ma'ahsana Amron, ma'ahsana apalah gitu. Ini bilang nggak pakai dhamir gitu. Ini yang berpola apa itu adalah yang terdiri dari 3 huruf. Nah, adapun yang lebih dari 3 huruf, cara bikinnya bagaimana? Cara bikinnya adalah sama seperti bikin sim tabdil kemarin. Yang tadi ya, pembahasannya sim tabdil. Cara membuat fi'il tajub dari fi'il yang terdiri 4, 5, 6 adalah dengan membuat fi'il tersebut menjadi masdar dulu. Setelah dibuat menjadi masdar, ditambah di awalnya dengan ma'asyadda. Ya, ma'asyadda. Misalnya akroma. Kalau karuma, tadi karuma, ini sim tabdilnya tadi apa? Ma'ak romahu. Ini ta'ajubnya ma'ak romahu. Tapi sekarang akroma yang kita ingin bikin. Alangkah memuliakannya, kayak gitulah gitu ya. Ma'ak roma, akroma ini memuliakan. Alangkah dia menghormati, memuliakan orang tuanya. Misalnya, sampai kemanapun orang tuanya selalu dibawa. Andai kata orang tuanya mau buang air besar malah dibasuh. Andai kata orang tuanya ke pasar malah digendong. Nah itu kan ma'akrom. Kan begitu aneh. Seolah kita akan alangkah memuliakannya. Nah gimana caranya bikin gitu? Caranya adalah taruh di awal dulu ma'asyadda. Gitu, ma'asyadda. Setelah ditaruh ma'asyadda di awal, baru bikin ini menjadi masdar. Akroma yukrimu ikroma, asyadda ikroma. Begitu caranya. Sekarang bukan alangkah mulianya, artinya alangkah memuliakannya. Luar biasa. Dia sangat memuliakan orang tuanya. Kira-kira begitu. Ma'akrama. Alangkah memuliakannya walidai, kedua orang tua. Artinya dia memuliakan kedua orang tuanya itu dengan sempurna lah kira-kira, sehingga membuat kita menjadi heran. Terus kalau kita pakai yang kedua, berarti tambah di awalnya asyidda. Asyidda. Gitu. Terus bi. Asyidda bi kan af'il bi. Asyidda bi masdarnya baru ini. Bi asyidda bi ikramihi. Gitu. Itu cara bikinnya. Ada ya. Gampang kan? Ya, tinggal ujian udah. Kan udah selesai ini pembahasannya. Ada deh.